Shalom semuanya. Miss berharap semuanya masih tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak perlu siapkan Alkitab, buku Bible, dan juga alat tulis menulis dan buku catatan. Siapa tahu ada yang sampaikan, kalian bisa nulis kalau ada kata-kata penting. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna. Tuhan, tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik, walaupun hanya lewat nonton video ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita melanjutkan materi di bab yang baru, bab 309, mulainya dari halaman 2. Tema di situ adalah Allah ingin manusia saling membantu. Semua orang di dunia ini mempunyai pekerjaan penting untuk dilakukan. Di bab ini kita akan belajar tentang apa pekerjaan penting tersebut. Kita juga akan belajar mengapa sangat penting untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ayo, siapa yang semangat untuk belajar tentang ini? Atau siapa, Miss mau tanya dulu, siapa yang suka menolong? Lois suka menolong teman? Yusuf suka menolong teman? Devana suka menolong teman? Joseph mau suka nggak menolong temannya? Grace suka menolong teman? Miss percaya bahwa anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang suka menolong. Buktinya kalau kalian di kelas, pasti kalau temannya tidak bawa pulpen, kalian pasti berlomba-lomba untuk memberi pulpen kepada temannya, karena Miss mengajar di kelas 5, jadi Miss tahu. Oke. Di halaman 3 itu tentang kata-kata baru. Nanti kalian boleh lihat ada di situ Biblia. Biblia itu adalah Alkitab dalam bahasa Spanyol. Siapa tahu kalau Miss kasih pertanyaan apa bahasa Spanyolnya Alkitab? Biblia. Kekal artinya bertahan selamanya. Dan kalian boleh baca selanjutnya. Kita langsung aja karena ini lewat video, jadi Miss agak cepat menyampaikannya. Di halaman 4, aku harus peduli pada siapa? Jadi ini ada tanda tanya. Aku harus peduli pada siapa? Sangatlah mudah untuk peduli pada seorang yang kamu kenal dan kasihi. Apakah mudah untuk mengasihi orang yang tidak kamu kenal atau yang membencimu? Allah memberitahumu melalui firman-Nya siapa yang harus kamu pedulikan. Oke, kita baca di situ. Lihat tema selanjutnya, semua orang adalah ciptaan Tuhan. Jadi pertanyaan di atas, aku harus peduli pada siapa? Nanti Yesus menjelaskan. Tuhan akan memberitahu kepada kita siapa yang kita harus peduli kepadanya. Jadi di bagian itu adalah semua orang adalah ciptaan Allah. Sambil berjalan di pinggir jalan, seorang anak berumur 8 tahun yang bernama Rosa merasa kesepian. Dia baru saja pindah ke sebuah rumah baru dan belum memiliki teman. Rosa merasa sedih ketika ia teringat teman-temannya di rumah yang lama. Nah, Miss mau bertanya, siapa yang pernah pindah tempat tinggal? Contoh mungkin pindah kos dari gang sebelah ke gang yang satu, atau misalnya pindah kos dari mana ya? Dari Denpasar ke Denpasar Timur ke Denpasar Barat, atau pokoknya yang penting pindah. Waktu pertama kali kalian ke tempat yang baru, apakah semua orang-orang di tempat baru itu langsung mengenal kalian, mengenal kita yang pindah? Tidak, pasti butuh waktu. Pasti pertama kamu baru kenal, lihat malu-malu dulu, kasih senyum, lama-lama baru ajak bicara, lama-lama jadi teman akrab atau teman bermain. Jadi dalam siapa yang perlu kita pedulikan, siapa yang perlu kita kasihi? Semua orang, karena semua orang adalah ciptaan Tuhan. Contoh misalnya kita jalan sama papa mama di jalan, tiba-tiba kita lihat orang kecelakaan, kita tidak kenal orang itu, tapi hanya kita yang melihat orang itu kecelakaan. Apakah kita mau tolong? Ya, kita harus tolong karena dia juga adalah ciptaan Tuhan.
saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, ada tugas latihannya, nanti anak-anak boleh lihat. Kita lanjut, Miss agak percepat, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu itu masih cerita seputar Rosa. Nanti anak-anak boleh baca di halaman selanjutnya. Dan kita perhatikan dulu halaman 7. Di halaman 7 ada kata saling melayani, menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Jadi, Miss baca dulu ya. Ayah memberitahu Rosa, ada 6 cara bagaimana memperlakukan orang lain sesuai yang Allah inginkan. Cara yang pertama adalah saling melayani. Yang kedua, menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Yang ketiga, menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Yang keempat, saling berbagi. Yang kelima, saling mengampuni. Yang keenam, berbuat baik kepada orang yang memperlakukanmu dengan jahat. Nah, di bagian yang pertama Miss bahas dulu saling melayani. Saling melayani itu artinya waktu kalian saling, misalnya pulpen Lois jatuh, terus Verlita yang ngambil, nanti tiba-tiba pulpen siapa lagi yang jatuh atau buku siapa yang jatuh lagi, mungkin Verlita yang ambil atau siapa yang ambil. Jadi itu sama dengan kalian saling melayani, saling melengkapi dan menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Kenapa kita harus peduli kepada orang lain? Karena Allah lebih peduli terhadap kita. Jadi waktu kita peduli kepada orang lain itu kita lagi menunjukkan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Mungkin entah tetangga yang belum tahu cerita Alkitab, kalian menceritakan cerita Alkitab. Nah, itu sama dengan menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Tuhan Yesusku itu baik loh. Dia menyembuhkan mama saya yang sakit, dia menyembuhkan adik saya yang sakit, atau kalian punya kesaksian masing-masing lah. Saling berbagi. Nah, ini yang sering Miss lihat di kelas kalian lakukan. Kalau siapa bawa kue yang banyak, pasti dia bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Oke? Di bagian yang kelima, saling mengampuni. Miss senang kalau lihat anak-anak kalau salah itu, misalnya Miss lihat di antara kalian, contoh pagi Prosper baru sama Rain berantem, ntar lagi 5 menit selesai itu sudah berteman lagi. Nah, itu artinya kalian saling mengampuni. Yang keenam, berbuat baik kepada orang yang memperlakukanmu dengan jahat. Jadi kalau ada teman-teman yang ngejek, harus tetap berbuat baik. Aku nggak mau berbuat baik sama dia kan ngejek saya. Tapi Tuhan Yesus bilang harus mengasihi yang menolongnya juga. Jadi 6 hal penting ini yang paling penting dan yang harus kita lakukan. Oke? Perhatikan di halaman 8 dan 9. Di situ ada tugas, nanti anak-anak boleh kerjakan. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Apabila materinya kurang jelas, silahkan komunikasi dengan Miss. Kita tutup materi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.